Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Seminggu ini kawan, event catur dunia ramai sekali kawan. Ada Akiba Rubinstein Memorial yang digelar di Polandia, ada Sparkensen Chess Trophy yang berlangsung di Jerman, ada juga Video Women Grand Prix yang sudah masuk babak keempat malam ini, ada Dwi Tarungnya Hans Niemann melawan dunia kawan. Saat ini bertarung melawan Nikita Vitukov di London. Beberapa hari mendatang ini Hans Niemann akan terbang ke Perancis untuk menghadapi Edin Barcode kawan. Ada juga Abu Dhabi Chess Festival. Ada juga besok lusa kelanjutan seri kelima dari Grand Chess Tour Sinquefield Cup. Dan juga ada Russian Super Final, di mana Dali Dubov bermain di Russian Super Final itu kawan. Tapi tidak ada di chess.com kawan. Russian Chess Festival hanya ada di Lichess, itu pun linknya tertutup. Tapi tenang kawan, kalau nanti ada gamenya Dali Dubov yang bagus, nah kita akan coba ulas lewat papannya Lichess, tidak menggunakan papannya chess.com. Untuk lebih jelasnya, melihat turnamen-turnamen yang sedang berlangsung seperti biasa, ke chess.com ataupun ke Lichess bisa kalian lihat kawan. Tapi untuk permainan Dali Dubov kalian tidak bisa melihatnya di chess.com. Saya cari-cari link Russian Super Final kawan, ketemu juga tapi linknya tertutup kawan. Tapi tenang, nanti kalau ada game bagus kita akan coba buka permainan dari Dali Dubov ataupun pemain-pemain Rusia lainnya kalau ada game yang bagus kawan. Nah, untuk kali ini kita akan coba lihat salah satu game di turnamen Akiba Rubinstein Memorial, di mana sedang berlangsung babak kedua, dan turnamen ini ada beberapa kelas kawan. Nah, ini ada Alres JM kelas utamanya dan Open A, B, C, D, E kawan. Kita akan lihat kelas utamanya, di mana sudah memainkan babak pertama dan akan berlangsung babak kedua malam ini kawan. Di mana babak pertama kawan hanya ada satu partai kemenangan, yaitu partainya Vincent Keymer yang mengalahkan Grandmaster tuan rumah Matheus Bartel. Hanya satu game ini yang berakhir menang kalah, dan gamenya cukup menarik. Oleh karena itulah saya akan coba untuk highlight game ini. Kita akan otak-atik game ini kawan. Langsung saja ke papan analisisnya. Nah, turnamen ini menggunakan permainan standar atau klasik dengan kontrol waktu 90 menit. Tentu selepas langkah ke-40 kawan ada tambahan kontrol waktu. Langsung saja kawan. Grandmaster tuan rumah Matheus Bartel mengawali dengan pion E4. Dibalas dengan permainan sisa defense oleh Vincent Keymer, pion C5. Setelah kuda F3 ada pion D6, pion D4, pion pukul, kuda ambil balik. Selanjutnya kuda F6, kuda C3, pion A6, Shisla Naidov. Dan pion H3, pion E5, usir kuda. Matheus Bartel bermain dengan variasi Adam Attack, pion H3. Ini salah satu variasi sampingan di permainan Naidov kawan. Nah, balasan utama saat putih bermain dengan variasi sampingan, pion E5 merupakan balasan utama dari berbagai variasi sampingan kawan. Ambil contoh ya, di sini kalian bermain dengan variasi benteng G1. Ini juga pion E5 merupakan balasan utamanya kawan. Atau bermain dengan pengembangan gajah ini cukup ke peta E3, tetap pion E5 merupakan langkah utamanya. Beda lagi dengan gajah terang berkembang ke peta C4 kawan. Ini akan berubah ke permainan Scheveningen dengan variasi Sozin Attack. Dengan cukup pion E6 saja untuk blokade area terang ini. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi saat putih memilih langkah sampingan dari permainan Naidov, perlu kalian ingat pilihan utamanya adalah bermain dengan pion E5. Ini juga dipilih oleh Vincent Keymer, pion E5. Kuda B3. Nah, di sini tentu pengembangan gajah terang ke E6, gajah gelap ke E7 untuk mempercepat rokade merupakan opsi utamanya. Memilih dengan pion H6 terlebih dahulu, dan putih ada yang memainkan langsung pion F4 di posisi ini kawan. Kalau engine sih lebih menyukai langkah pengembangan gajah gelap ke E3 atau cukup ke peta D2 atau pion G3. Pion G3 dipilih oleh Matheus Bartel. Gajah E6. Gajah G2 mengembangkan kuda B ke D7 terlebih dahulu sebelum gajah gelap untuk bisa cepat rokade. Apa konsen kuda ini kawan? Apakah ingin menantang pertukaran nanti di peta C5 atau manuver-manuver ke peta B6 nanti? Peta C4 juga untuk perkuat peta D5 yang sering diduduki oleh kuda. Pion A4 hentikan potensi pion B5. Kuda B6.
Rokade terlebih dahulu Matus Bartel, kemudian benteng C8, langkah standar benteng di permainan sisial defense. Nah, pion A5 usir kuda, benteng E1, saran dari Stockfish. Tapi dengan pion A5 untuk usir kuda, untuk menghentikan pergerakan pion B5 juga untuk mendapatkan ruang sisi menteri. Nah, sekarang kuda harus bergerak kawan, meninggalkan kontrol petak D5. Kuda ke C4 untuk menekan pion B2 untuk memperlambat pengembangan gajah gelap. Benteng E1 sekarang. Kemudian ada gajah E7 dan gajah F1. Apakah mengincar kuda? Tapi harus berhati-hati, kalau ditinggal ya banyak ruang terang yang lemah nanti ke depannya. Di sini rokade, ada kuda D5 menantang pertukaran kuda, juga mencoba mengeliminasi gajah gelap. Diterima, kuda pukul kuda D5, ambil balik oleh pion ancam gajah. Di sini gajah F5 untuk menekan pion kawan dan dorong pion terlebih dahulu. Kemudian menteri D7 bersama gajah harus berhati-hati, raja H2, kemudian gajah tarik mundur ke petak H7. Ini salah satu ide yang bagus sebetulnya, persiapan dengan pion F, mungkin pion F5. Kalau Stockfish mencoba menantang pertukaran, sikat, ambil balik, dan berlanjut dengan menteri ini bergeser petak C1 untuk mengincar pion ini kawan. Mungkin dorong pion ke G4. Memilih mundur terlebih dahulu ke H7, persiapan dengan pion F-nya mungkin. Nah, kuda D2 menantang pertukaran. Diterima kawan, karena sudah tidak mempunyai ruang yang bagus lagi, sudah tidak ada target lagi di sini kawan, masih ada gajah, jadi tukarkan saja. Kuda pukul kuda D2, ambil balik dengan gajah, kemudian pion E4, lanjut Vincent Kemmer untuk jaga ruang-ruang terang ini kawan. Setelah gajah ini mundur ke petak H7, persiapan dengan pion F. Ya, kalau kita yang main biasanya langsung mempersiapkan pion F. Ini juga rekomendasi terkuat engine kawan. Baru nanti disusul dengan pion E4. Pion E4 terlebih dahulu, baru mungkin pion F5 akan menyusulnya. Di sini ada gajah E3, kemudian gajah F6. Ternyata tidak bermain dengan pion F5-nya. Salah satu juga opsi terkuat. Walaupun terlihat kalau kita main dengan pion F5 kawan, coba lihat gajah ini posisinya kurang bagus jadinya. Pasif. Gajah F6, lanjut Vincent Kemmer. Menteri keluar ke 4 menantang pertukaran kawan. Ditolak, bergeser ke F6. Kemudian ada pion F4, bentuk provokasi dari putih. Gajah ke D4 yang terkuat untuk menantang pertukaran, tapi provokasi. Mengorbankan pion kawan, provokasi en passant. Nanti gajah bisa meluncur, ambil pion H6, ancamannya adalah discover pada menteri E7. Diterima oleh Vincent Kemmer. En passant, pion pukul pion F3. Gajah ambil pion H6, discover tag pada menteri kawan. Blokade dengan gajah E5 dan menteri persiapan menuju petak H4. Gajah posisi terancam mundur ke petak F4 menantang pertukaran, tentu ditolak kawan. Gajah dalam posisi kena pin oleh benteng, di sini menteri F6 terlebih dahulu. Benteng E3 untuk eliminasi pion. Kemudian pion G5, langkah kuat buat hitam kawan di posisi ini. Mungkin terjadi pertukaran gajah, ambil balik oleh pion. Ada gajah D3 menantang pertukaran untuk menghentikan pion ini didorong maju. Nah, pertukaran terjadi, ambil balik oleh benteng. Mungkin menteri akan petak F5. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya, memilih dengan langkah benteng C bergeser ke E8, Vincent Kemmer. Nah, benteng langsung ambil pion F3 merupakan langkah kuatnya kawan. Walaupun ada pion G5 di sini, kalian bisa bermain dengan gajah G2. Nah, kalau pion ambil gajah di sini, tentu kalian bisa ambil balik kawan. Coba lihat, gajah tidak mempunyai ruang melarikan diri. Mungkin gajah ambil pion C3 saja. Oke kawan, di sini memilih dengan doubling benteng. Benteng A E1. Sekarang pion G5. Gajah pukul gajah. Ambil balik dengan benteng menggunakan pion kawan dan segera koneksikan diri. Dorong pion nanti kawan petak E4. Tapi memilih langsung sikat dengan benteng. Menteri G4. Coba menahan diri pertukaran kawan. Dan coba rebut pion ini nanti ke depan.
ada benteng FE8 perkuat lajur E-nya. Nah, di sini benteng ambil pion F3, lanjut Matheus Bartel dan Vincent Kemmer korbankan menteri atau melakukan pertukaran menterinya dengan 2 benteng putih. Kalau di sini tadi kawan, kalau benteng pukul benteng E5, ya ambil balik menggunakan pion. Coba lihat kawan, di sini kalian tidak mempunyai kesempatan untuk tangkap pion ini lagi. Jadi memilih dengan langkah benteng ambil pion F3, menteri ambil benteng F3, ambil balik oleh menteri benteng pukul benteng E1. Vincent Kemmer menukarkan menterinya dengan 2 benteng putih. Menteri F6, coba rebut pion ini kawan, dilepas memilih dengan langkah benteng B1, mencoba menyerang baris kedua. Menteri mundur ke F2, jaga baris keduanya. Pion H4 yang kuat di sini. Mungkin pion pukul pion atau ambil pion ini terlebih dahulu. Memilih menteri mundur ke petak F2, jaga pertahanan. Benteng C1, awas harus berhati-hati di sini kawan. Ada benteng juga di lajur E. Gajah G2 untuk blokade baris kedua kawan. Tetap benteng C2 ancam menteri. Menteri ke F6 kembali. Ada benteng E menuju petak E2. Gajah dapat dipastikan jatuh kawan. Apakah juga diikuti dengan gajah ke sini nantinya? Menteri caplok pion G5 skak blokade dengan gajah G6. Kalian tidak bisa mempertahankan gajah ini lagi. Dorong pion H4 buka ruang pergerakan bagi raja. Gajah disikat oleh benteng. Benteng ambil gajah G2 skak. Raja H3. Raja H7 menghindari pin kawan karena ada potensi pion H5. Raja G4 kemudian ada benteng CF2. Batasi pergerakan raja kawan atau untuk dukungan gajah untuk melakukan ancaman. Menteri E3 di sini lanjut Matheus Bartel dan gajah F5 skak. Raja ke H5 diikuti gajah G6 lagi skak. Raja ke G4 benteng E2 ancam menteri terlebih dahulu untuk mengusir menteri dan biarkan nanti benteng yang ikut bermain di baris keempat untuk melakukan ancaman. Menteri ke B6 kemudian raja maju ke H6 untuk membatasi pergerakan raja agar tidak melintas ke ruang gelap kawan. Dan harus berhati-hati ada potensi skak mat kawan. Dorong pion F5 skak memaksa raja bergeser diikuti benteng skak mat. Dengan kontrol waktu yang ada harusnya bisa melihat itu. Mungkin raja ini langsung lari saja kawan ke peta F3. Kalau ada skak di sini, raja bergerak ke peta F4. Kalau ada benteng G ke F2, sikat saja dengan menteri kawan. Terpaksa memilih menyerahkan diri dengan langkah menteri ambil pion D6. Pion F5 skak. Raja F3, benteng G, F2, skak mat. Luar biasa Vincent Kemmer dengan pertukaran menteri dengan 2 benteng lawannya kawan. Mampu mengobrak-abrik lawannya. Memang sulit posisi Raja Putih setelah pertukaran 2 bentengnya dengan menterinya Vincent Kemmer tadi. Posisinya sulit juga kawan. Membuat benteng-bentengnya Vincent Kemmer merajalela di baris kedua sehingga dia harus kehilangan gajahnya lagi. Oke, itulah kawan satu partai yang berakhir menang kalah, satu-satunya partai yang berakhir menang kalah di babak pertama di kelas utama, kelas master di turnamen Akiba Rubinstein Memorial di Polandia. Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian. Jangan lupa seperti biasa like mania, komen mania, silakan kalian hadir kembali kawan. Dan subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.